Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-14, Mas Mbak semua ya. Di pertemuan ke-14 ini pada tanggal 22 April 2021 ya, untuk kelas sore. Untuk materi yang akan kita bahas nanti ya, yang akan kita bahas sekarang ini adalah wawasan Nusantara dan tantangan implementasi wawasan Nusantara. Ya, Mas Mbak semua, kemarin kita sudah banyak sekali membahas kaitannya dengan wawasan Nusantara. Kita bahas dari pertemuan ke-12, 13, dan 14 ini ya. Nah, di pertemuan ke-14 ini nanti pastinya kita akan lebih spesifik lagi ya, kaitannya dengan sosialisasi ya di dalam wawasan Nusantara. Kemudian nanti setelah sosialisasi pastinya ada pertanyaan yang Mas Mbak semua harus menjawab dari soal-soal yang saya berikan seperti itu ya. Sosialisasi wawasan Nusantara ini dapat dilakukan dengan cara berikut ya. Menurut sifat cara penyampaiannya dapat dilaksanakan sebagai berikut. Langsung ya. Inilah Mas Mbak semua untuk sosialisasi di mana wawasan Nusantara itu ya harus disosialisasikan ya. Maka kita lihat bahwa untuk cara penyampaiannya ini bisa langsung dan tidak langsung. Langsung ini yang terdiri dari ceramah ya, ceramah. Jadi langsung berhadapan dengan audiens ya. Diskusi ya, diskusi, dialog, tatap muka ini adalah sifat atau cara penyampaiannya itu dilakukan secara langsung. Nah, sosialisasi wawasan Nusantara di sini juga bisa dilaksanakan tidak langsung. Artinya di sini terdiri dari media elektronik, media cetak. Mas Mbak semua, pastinya untuk sosialisasi wawasan Nusantara ini langsung dan tidak langsung ini pastinya harus kita terima semua, karena pastinya langsung itu dengan tatap muka itu tadi, dengan cara ceramah, diskusi, tapi untuk menambah pengetahuan kita lagi atau kita untuk memperkuat yang disosialisasikan itu tadi, kita juga bisa melihat dari sifatnya penyampaiannya itu dengan tidak langsung ya. Kemudian kita lihat dari menurut metode penyampaiannya. Jadi kalau tadi kita melihat cara penyampaiannya ya, sekarang metodenya. Tadi sifatnya, sekarang metodenya. Metodenya ini ada keteladanan. Melalui metode penularan, keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungan, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap, dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Inilah Mas Mbak semua, di dalam metode penyampaiannya kita lihat dari keteladanannya ya, bahwa di dalam keteladanan ini ya bisa dilihat ya atau bisa dilaksanakan di dalam pastinya kehidupan sehari-hari Mas Mbak semua. Contoh yang bisa kita lihat itu dengan cara berpikir ya, bersikap, bertindak ya, pastinya mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, inilah Mas Mbak semua di dalam metode penyampaian yang kita lihat dari keteladanan ya. Kemudian edukasi. Edukasi melalui metode pendekatan formal yang dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kursus-kursus dan sebagainya. Dan juga melalui metode pendekatan informal
dapat dilaksanakan di lingkungan rumah keluarga, di lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan, ya. Inilah edukasi, ya. Edukasi ini diberikan pastinya dimulai dari non formal, ya. Non formal itu dari tingkat kanak-kanak, Mas Mbak semua. Sekolah yang non formal itu dari tingkat anak-anak. Sampai di perguruan tinggi itu diberikan untuk edukasinya. Kemudian pastinya kursus-kursus dan sebagainya. Maka untuk metode pendekatan informal ini, ya, informal ini dapat dilaksanakan di lingkungan rumah keluarga. Jadi seperti misalkan saja untuk rumah keluarga, ya, ada orang tua, ya, ada kakak, ada adik, ada ibu. Nah, inilah juga bisa kita lihat, ya, bahwa edukasi di dalam sosialisasi ini juga bisa dilakukan dengan edukasi yang berada di lingkungan rumah keluarga. Kemudian di lingkungan pemukiman, ya, kita sudah bertetangga, sudah bersosialisasi, ya. Pastinya sosialisasi itu kaitannya sosialisasi secara umum, ya, kita berarti berkomunikasi dengan orang lain seperti kita bersosialisasi dengan tetangga, ya. Itu. Kemudian pekerjaan pastinya adanya edukasi ini, ya, pastinya untuk kita lebih memahami lagi di dalam kaitannya dengan sosialisasi wawasan Nusantara. Dan pastinya organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian komunikasi. Wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa, sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara, ya. Tadi ada edukasi, ada komunikasi, ya. Bahwa komunikasi ini, Mas Mbak semua, di dalam metode komunikasi ini agar apa? Hubungannya itu tadi lebih komunikatif, ya. Pastinya untuk menciptakan iklim saling menghargai. Dengan berkomunikasi itu orang akan semakin dekat, ya. Kemudian pastinya di situ diharapkan untuk saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa, sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, ketika sosialisasi wawasan Nusantara ini kaitannya edukasi, komunikasi, pastinya diharapkan untuk mencapai tujuan, ya, tujuan tentang wawasan Nusantara. Kemudian integrasi. Wawasan Nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan. Ya, integrasi ini bahwa wawasan Nusantara akan terjalin persatuan dan kesatuan. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari sosialisasi ini tadi, ya, sosialisasi wawasan Nusantara, kita lihat dari tantangannya, ya, tantangan implementasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, bahwa perlu Anda pahami di dalam tantangan implementasi wawasan Nusantara ini, kita bisa melihat bahwa sekarang ini kita bisa menyaksikan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Tantangan itu antara lain, ya, A. Pemberdayaan rakyat yang optimal, B. Dunia yang tanpa batas, C. Era baru kapitalisme, D. Kesadaran warga negara. Mas Mbak semua, bahwa di dalam tantangan implementasi wawasan Nusantara ini tantangannya sangat banyak sekali, ya.
pemberdayaan rakyat yang optimal. Nah, pemberdayaan rakyat yang optimal ini ya pastinya dimulai dari pendidikan dulu ya. Nah, pendidikan kita untuk melihat kualitasnya. Kemudian pemberdayaan rakyat yang optimal ini bisa dilihat dari sumber daya masyarakatnya ya, sumber daya manusianya. Nah, dunia yang tanpa batas. Sekarang dunia itu tanpa batas Mas Mbak semua. Bahwa kita tidak ada sekat-sekat di dalam berkomunikasi, di dalam misalkan saja kita ada di sini ya, kemudian saudara kita berada di negara lain, itu sudah dunia itu tanpa batas. Kita berkomunikasi di negara lain pun dengan misalkan saudara kita. Nah, kalau dulu kan masih dulu sebelum dunia itu tanpa batas, sebelum kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, kalau mau ketemuan, mau apa, janjian dulu, ya harus bertemu di satu titik ya, tempat itu yang sudah ditentukan. Tapi kalau sekarang kita dengan berkomunikasi pun ya, dengan memakai teknologi yang semakin canggih, kita bisa mengetahui setiap hari ya keadaannya, dan pastinya kita lihat dari dunia yang tanpa batas ini kaitannya dengan informasi juga ya. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi kemudian ini pastinya sekarang semakin maju dan semakin berkembang seperti itu. Kemudian era baru kapitalisme, kesadaran warga negara, inilah merupakan tantangan implementasi wawasan Nusantara. Kita lihat Mas Mbak semua bahwa tadi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini memberikan peranan bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedang untuk negara berkembang dengan top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN ya, kondisi nasional yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integrasi. Mas Mbak semua sudah saya jelaskan tadi di dalam pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan ya pastinya kualitas sumber daya manusia Mas Mbak semua. Kalau kita melihat pemberdayaan masyarakat, yang kita alami adalah kualitas sumber daya manusianya. Maka kualitas sumber daya manusia ini tadi saya jelaskan bahwa pastinya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pastinya meningkatkan juga dari segi pendidikan juga seperti itu ya. Tetapi pastinya kita lihat di dalam pemberdayaan masyarakat yang kita bahas di dalam implementasi wawasan Nusantara ini bahwa kondisi nasional pembangunan itu tidak merata. Ya, karena tidak merata ini pastinya mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integrasi. Nah, dunia tanpa batas Mas Mbak semua. Tadi sudah saya singgung, dalam dunia tanpa batas pasti kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dengan kemajuan teknologi ini. Pastinya tadi sudah saya singgung sedikit bahwa komunikasi antara misalkan saja kita dengan saudara kita yang berada di negara lain itu bisa dilakukan dengan cepat pada saat itu juga dan bisa melakukan komunikasi secara intens ya. Nah, inilah dunia tanpa batas. Kita lihat di dalam dunia tanpa batas, di dalam implementasi wawasan Nusantara, bahwa perkembangan iptek itu akan mempengaruhi pola-pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan ya. Maka kita lihat dari Kenichi Ohma dalam buku Borderland World dan The End of Nation State menyatakan ya, perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir,
pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mas Mbak semua, tadi bahwa dunia tanpa batas ini pastinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pastinya dengan dunia tanpa batas ini adalah sebenarnya merupakan tantangan wawasan Nusantara, di mana perkembangan tersebut itu pastinya akan mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikirnya, pola sikapnya, dan pola tindaknya di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya, karena pastinya gini Mas Mbak semua, tadi berkomunikasi itu misalkan ya, kita di sini yang jauh semakin dekat ya, karena komunikasinya lebih intens. Kadang yang dekat semakin jauh karena apa? Karena yang tadi berkomunikasinya dengan yang jauh. Nah, lagi misalkan saja berkomunikasi dengan saudaranya, berarti kan yang dekat, yang di sampingnya itu tadi belum diajak komunikasi. Nah, inilah pastinya akan mempengaruhi dari pola sikap juga ya, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian era baru kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta, atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Sedangkan menurut Lester ya, dalam bukunya The Future of Capitalism itu menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis. Inilah era baru kapitalisme Mas Mbak semua. Kemudian kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara itu dapat dilihat dari pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban, di mana manusia Indonesia itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban itu dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan, serta kesadaran bela negara yang berguna dalam mengisi kemerdekaan perjuangan, yang dengan cara melakukan perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transparan, memelihara persatuan. Mas Mbak semua, ini masih banyak sekali yang perlu kita perjuangkan ya, bahwa di dalam kesadaran warga negara kaitannya kita harus bisa memerangi keterbelakangan ya, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itu harus ditingkatkan ya, dengan tadi yang sudah saya singgung sedikit bahwa untuk pendidikan ya, pendidikan itu minimal ya 12 tahun. Kalau dulu 9 tahun, sekarang sudah 12 tahun. Mas Mbak semua, agar apa? Agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu nanti meningkat ya. Tidak banyak yang lulusan yang SD ya, sekolah dasar, tetapi diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini kita lihat dari tingkat kualitas pendidikannya juga ya. Nah, kemudian transparan dan bisa memelihara persatuan. Nah, kita lihat dari prospek implementasi wawasan Nusantara. Berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan global, yaitu global paradox, menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Borderless ini ya menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti. 3. The Future of Capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan
antara kepentingan individu dengan menyatakan, serta antara negara maju dengan negara berkembang. Kemudian building win-win world, ya, menyatakan bahwa perlu adanya perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerja sama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokratis. 5. The second curve, ya, menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar. Peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru. Maka dari rumusan di atas, ya, kita bisa lihat Mas Mbak semua bahwa pastinya perlu adanya persatuan, sehingga akan berdampak konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi, ya. Kemudian Mas Mbak semua, setelah Anda memahami ini, kita lihat, ya, tadi bahwa kita sudah melihat prospeknya di dalam implementasi wawasan Nusantara. Pastinya dengan demikian, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid, baik saat sekarang maupun mendatang. Sehingga prospek wawasan Nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global. Dalam implementasinya, perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan terwujudnya apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan. Keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan hukum dalam arti pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kita lihat keberhasilannya, ya. Tadi prospek implementasinya, kemudian sosialisasi wawasan Nusantaranya. Sekarang kita lihat dari keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Nah, untuk keberhasilan wawasan Nusantara ini diperlukan kesadaran warga negara Indonesia. Yang pertama itu harus mengerti, memahami, menghayati, ya, tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia, ya. 2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan itu memerlukan konsepsi wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang, ya. Maka agar kedua hal tersebut itu diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Mas Mbak semua, tadi kita lihat di dalam sosialisasi ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Maka kita lihat di dalam keberhasilan implementasi wawasan Nusantara ini, ya, kita harus tahu, mengerti, memahami, dan menghayati kaitannya hak dan kewajiban, ya, dan juga bangsa yang telah menegara, seperti itu. Mas Mbak semua, setelah Anda memahami kaitannya dengan sosialisasi ini tadi, ya, wawasan Nusantara, kemudian kaitannya dengan prospek wawasan Nusantara, ya, kemudian implementasi, ya, wawasan Nusantara dan keberhasilan wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, silahkan menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan tantangan implementasi wawasan Nusantara. Anda jelaskan secara singkat saja, Mas Mbak semua. Kemudian yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan keberhasilan, ya, keberhasilan implementasi wawasan Nusantara.
Oke Mas Mbak semua, ya untuk pertanyaannya ini pastinya sudah saya sampaikan tadi ya, untuk materi yang saya sampaikan kaitannya dengan wawasan Nusantara, dilihat dari implementasinya juga ya, tantangan implementasi, keberhasilan implementasinya ya. Kemudian Mas Mbak semua, saya ingatkan jangan lupa Anda untuk login di Siakat untuk pertemuan ke-14 pada tanggal 22 April ya 2021 ini ya. Mas Mbak semua, saya akhiri untuk pertemuan ke-14 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa Anda bisa bermanfaat buat Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Mas Mbak semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.